Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang masjid bersejarah di kota Cirebon, pasti kenal dengan Masjid Raya At-Taqwa dan Masjid Sang Cipta Rasa. Tapi bagaimana dengan masjid lainnya? Nah, saya akan mengajak pemirsa mengunjungi 5 masjid bersejarah di Cirebon yang jarang terekspos. Ayo ikut. Nah, di kota Cirebon, masjid bersejarah paling terkenal adalah Masjid At-Taqwa dan Masjid Sang Cipta Rasa. Soalnya, dua masjid ini ada di pusat keramaian atau pusat pariwisata, sehingga wisatawan dari manapun rajin mengeksposnya. Lalu bagaimana dengan masjid bersejarah lainnya? Tak kenal maka tak sayang. Inilah 5 masjid bersejarah yang jarang terekspos. Tajuk Agung Pangeran Kejaksan ada di Jalan Siliwangi. Lokasinya deket banget loh dengan alun-alun Kejaksan. Cuma memang tajuk ini agak tersembunyi di dalam gang, sehingga jarang wisatawan tahu. Bangunan bersejarah ini dibangun oleh Pangeran Kejaksan pada tahun 1480 Masehi. Menurut Bapak Uki Saluki, Pangeran Kejaksan adalah anak Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati, penyebar ajaran Islam sebelum Kesultanan Cirebon berdiri. Dia bertugas sebagai adiaksa atau jaksa pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Tajuk Agung masih mempertahankan ciri aslinya loh, misalnya mimbar khotib, tiang masjid, dan tempat wudhu yang berasal dari mata air tradisional yang airnya seger banget. Masjid Merah Panjunan dibangun oleh saudara kandungnya Pangeran Kejaksan, yakni Pangeran Panjunan. Makanya tahun pembangunannya juga sama, yaitu 1480 Masehi. Ciri khas masjid ini ya warna merah batanya. Selain itu, ada juga cawan-cawan keramik di dinding yang juga menjadi ciri khasnya bangunan-bangunan peninggalan Kesultanan Cirebon. Ini adalah bukti kalau budaya Sunda, Jawa, Arab, dan Cina berasimilasi di Kesultanan Cirebon. Gak heran dong kalau masyarakat Cirebon sudah terbiasa hidup damai dengan masyarakat yang budaya, tradisi, dan keyakinannya beda-beda. Lagian, damai itu indah kan? Masjid Jami Jagabayan ada di Jalan Karanggetas, berdiri sejak 1437 Masehi. Dahulunya, masjid ini ternyata pos penjagaan pertama Kesultanan Cirebon. Makanya diberi nama Jagabayan, yang artinya penjaga dari bahaya. Konon, masjid ini dibangun oleh Pangeran Nalarasa yang datang ke Cirebon untuk membawa pulang Pangeran Walangsungsang ke Pajajaran. Tapi Pangeran Nalarasa memilih masuk Islam dan tinggal di Cirebon untuk menjaga kesultanan. Makanya, dia mendapat kehormatan sebagai Pangeran Jagabayan. Masjid ini menyimpan beberapa peninggalan, seperti beduk dan tombak. Konon, tombak ini dipakai untuk menggali sumber air di sini loh. Oh iya, satu lagi, pucuk masjidnya juga masih tetap asli. Masjid Pejelagrahan ada di Jalan Mayor Sastra Atmaja. Kabarnya ini masjid tertua di Cirebon loh. Pendirinya Pangeran Walangsungsang waktu Cirebon masih berupa perkampungan nelayan dan belum jadi kesultanan. Seperti masjid kuno Cirebon pada umumnya, pintu utama masjid berukuran kecil. Jadi, orang yang mau masuk masjid harus menundukkan kepala. Ini ada filosofinya loh, bahwa di rumah Allah kita dilarang berjalan pongah atau sombong. Masjid ini ada di Kompleks Keraton Kanoman, tepatnya di belakang Pasar Kanoman. Usianya tergolong muda, dibangun pada tahun 1930 Masehi. Tapi perannya dalam kegiatan ibadah dan tradisi Cirebon cukup penting. Sama seperti masjid kuno lainnya, ornamen masjid diberi hiasan cawan keramik dari Cina. Tapi ada juga ornamen batik Megamendung di gapuranya. Jadi kelihatan cantik kan? Yang berbeda, masjid ini memiliki atap yang tinggi dari anyaman bambu. Masjid ini bisa menampung banyak sekali jamaah saat peringatan Maulid Nabi. Kalau capek, habis belanja di Pasar Kanoman, bolehlah mampir ke sini.
Pemirsa, barang siapa yang mengenal sejarah bangsanya, maka dia mengenal jati dirinya. Cukup sekian jalan-jalan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.